Halo, Kofren. Pada soal ini, sebuah kumparan dengan luas penampangnya A sama dengan 100 cm persegi. Satuannya dirubah ke meter persegi dari sini ke sini, tinggal dibagi 10.000, hasilnya 0,01. Kemudian hambatannya itu adalah R, yaitu 4 ohm. Dengan jumlah lilitannya, ini 400 ya, jadi ada 400 lilitan, berada dalam medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Besarnya induksi magnetiknya berubah-ubah menurut persamaan D sama dengan 10 pangkat min 4 sin 2000 T dalam satuan SI. Dengan D ini adalah besar induksi magnetik dan T adalah waktu. Nah, dari sini kita bisa mencari dB per dt. Maksudnya dB per dt itu adalah kita menurunkan D ini terhadap waktu. Ya, oke, sebelumnya cara menurunkannya begini. Misalkan kita punya persamaan ya, Y sama dengan sin Kx ya, atau fungsi Y sama dengan sin Kx, kemudian kita akan menurunkan terhadap X, maka nanti turunannya ya, turunan Y terhadap X yaitu dy per dx sama dengan, jadi K-nya kita keluarkan, kemudian sin Kx ini diturun. Kemudian yang sin Kx-nya ini maksudnya ya, itu menjadi cos Kx, sehingga turunan dari ini adalah K cos Kx seperti itu. Maka dengan cara yang sama, jadikan ini sin 2000 T-nya menjadi ini dulu ya, cos 2000 T, lalu yang 2000-nya kita pindahkan atau kita keluarkan ke sini, seperti itu. Kemudian ini konstanta yang 10 pangkat min 4 ini kita biarkan saja di sini ya. Oke, kemudian di sini hasil dari ini ya, itu adalah 0,2 cos 2000 T, satuannya Tesla per sekon. Oke, di sini maka besar kuat arus induksi maksimum yang timbul pada kumparannya adalah berapa? Kuat arus induksi maksimumnya kita namakan IM. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya, misalkan bentuknya ini adalah segi 4, lalu di sini kita membuat sumbu atau garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang ini ya, atau dengan kumparan ini ya. Jadi yang kumparan ini kita anggap bentuknya seperti ini, yaitu persegi panjang ya, misalkan seperti itu. Lalu di sini ada medan magnet D yang diketahui arahnya ini sejajar dengan sumbu, atau maksudnya B-nya ini sejajar dengan garis normalnya ini. Nah, karena sejajar berarti kan sudut antara B dan N-nya itu adalah theta, yaitu sama dengan 0 derajat ya, karena sejajar. Kemudian tadi ada sebanyak N lilitan, yaitu 400 lilitan. Oke, ketika ada suatu kumparan yang mengalami perubahan fluks magnet, maka pada kumparan itu akan dibangkitkan GGL induksi yang dirumuskan dengan GGL atau epsilon sama dengan min N dV per dt. Oke, di sini ada V di sini maksudnya itu adalah fluks magnet, seperti itu. Kemudian fluks magnet V rumusnya itu adalah BA cos theta. Kemudian perhatikan bahwa di sini untuk besaran-besaran ini, karena di antara besaran-besaran B, A, kemudian theta ini yang berubah itu adalah B-nya ya. Jadi kan di sini dB per dt artinya berarti B-nya ini berubah. Nah, karena yang berubah ini adalah B-nya, maka A dan cos theta ini bernilai tetap sehingga bisa kita keluarkan. Jadi di sini A cos theta ya, atau A cos 0 derajatnya kita keluarkan sehingga di sini tinggal dB per dt. Pada rumusnya ada tanda negatif. Tanda negatif ini berasal dari hukum Lenz. Jadi maksudnya nanti pada kumparannya ini akan dihasilkan arus induksi yang arahnya itu adalah sedemikian rupa sehingga pada kumparan ini menghasilkan fluks induksi yang arahnya melawan perubahan fluks yang diterimanya. Makanya di sini ada tanda negatif. Oke, kita masukkan N jumlah lilitannya 400. A-nya kita masukkan cos 0 derajat yaitu 1, kemudian dB per dt-nya di sini kita masukkan seperti itu. Nah, jika kita ingin agar epsilonnya ini menjadi epsilon M, maksudnya GGL maksimum, maka tentu saja nilai dari kosinus ini haruslah maksimum juga. Yang mana nilai maksimum dari kosinus itu adalah 1. Ya, jadi ini bernilai 1 jika kita menginginkan epsilon M, sehingga hasil ruas kanannya ini itu adalah min 0,8 volt.
Berikutnya, untuk mencari arus induksi maksimumnya, kita gunakan hukum Ohm. Dari hukum Ohm didapatkan bahwa epsilon M sama dengan IM dikali dengan R. IM arus induksi maksimum yang lagi kita cari dan R-nya hambatannya 4, ya. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 4, hasilnya IM sama dengan min 0,2 ampere atau min 200 miliampere. Jadi ternyata besar kuat arus induksi maksimumnya adalah 200 miliampere. Tanda negatif ini sekali lagi hanyalah berasal dari hukum Lenz saja. Di opsi jawabannya itu adalah yang E. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.